Media mitra strategis membangun umat. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam secara aktif membangun komunikasi dengan media. Media merupakan salah satu mitra strategis Kementerian Agama dalam membangun umat. Sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia, media memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keumatan. Keterlibatan media dalam berbagai isu kehidupan beragama di Indonesia memiliki dampak yang produktif bagi bangsa. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Komarudin Amin mengatakan bahwa media merupakan bagian paling sentral dalam mendidik publik terutama pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Agama Fahru Rozi yang hadir melalui rekaman video menyatakan komitmennya untuk terus keterbukaan informasi yang ada di Kementerian Agama. Senada dengan itu pula, Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Haji Muhammad Fuad Nasar mengatakan bahwa media merupakan mitra strategis Kementerian Agama sekaligus mitra strategis dalam menanamkan nilai-nilai produktif bagi umat. Saat penyampaiannya pada acara dialog isu-isu kebimas Islaman dengan praktisi media yang digelar oleh Ditjen Bimas Islam ini, diikuti oleh 60 jurnalis media secara tatap muka dan daring. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, Senin dan Selasa, 21 sampai 22 September 2020. Dan pada sore hari ini yang telah hadir di ruangan ini, itu antara lain dari Ummah TV, TVRI, Tribun, Induk dan Rakyat, Radio Republik Indonesia, Muhammadiyah ID, Kiblat.net, Mina, Guru Muslim ID, NU Online, BOE Islam, dan Panji Masyarakat. Peran media juga berperan di dalam social control, karena media sebagai pilar keempat, sering disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi, juga bagian yang amat berperan penting, diharapkan berperan penting juga sebagai bagian dari pengawasan masyarakat di dalam pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf. Ya, tidak hanya pengawasan secara institusional dari pemerintah formal, tapi juga pengawasan masyarakat yang antara lain juga tersalurkan melalui media. Media masa sangat penting sekali sebagai pilar keempat demokrasi, sebagai pilar di dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, informasi-informasi masyarakat, dan menjadi mitra pemerintah di dalam membangun umat, ya, mitra pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Dan sekaligus juga media juga sebagai pihak yang dapat menyerap dan menyuarakan pendapat-pendapat dari masyarakat, pikiran-pikiran kritis, masukan-masukan solutif untuk perbaikan kinerja pemerintah. Dalam iklim demokrasi, media sangat penting sekali sebagai mitra pemerintah di dalam membangun persatuan, membangun kesatuan masyarakat, dan memajukan demokrasi serta mengawal tujuan reformasi yang ada di negara kita sejak tahun 1998. Peran media sangat besar sekali. Kita punya etika jurnalistik, kita punya kode etik wartawan dan sebagainya. Teman-teman semua adalah tidak sekedar sebagai newsreader, ya, sebagai pembaca berita, tapi juga sebagai pembuat berita, sebagai penelusuri berita-berita, informasi-informasi yang menggali pendapat masyarakat, dan semua informasi yang diolah disampaikan lewat media juga berpengaruh dalam membentukkan opini masyarakat, opini umat terhadap persoalan yang mereka hadapi, opini umat terhadap institusi pemerintah, dan opini umat dalam menyikapi berbagai perkembangan, berbagai kemajuan, dan hal-hal yang aktual di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian dan hadirin semua, para audiens, para praktisi media, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Kita semua adalah mitra strategis dalam menunjang keberhasilan tugas-tugas Kementerian Agama dari si aspek komunikasi. Komunikasi sangat penting sekali dalam menunjang keberhasilan setiap program dari pemerintah. Ditjen Bimas Islam harus menjalin komunikasi produktif dengan teman-teman media agar kita bisa
mempertanggungjawabkan ke publik tentang apa yang selama ini kita lakukan, karena semua yang kita lakukan adalah berkonsekuensi pada anggaran yang notabene adalah anggaran rakyat, uang rakyat. Oleh sebab itu rakyat, masyarakat wajib ketahui tentang apa yang kita lakukan. Karena itu sekali lagi kami ingin informasi-informasi atau aktivitas-aktivitas yang ada di Bimas Islam untuk diketahui oleh media untuk selanjutnya disampaikan kepada khalayak, kepada masyarakat supaya manfaatnya lebih banyak. Ya, jadi terkait dengan rencana untuk melakukan renovasi terhadap KUA-KUA kita, itu memang anggarannya tidak besar, ya, sehingga kita berharap bisa dieksekusi tahun ini karena anggarannya tidak membutuhkan pelelangan, ya, bisa penunjukan langsung misalnya, karena rehab berat dan rehab ringan ya angkanya mungkin sekitar 200 juta dan 100 juta, sehingga ketika kita bagi ke seluruh KKN Kemenak seluruh Indonesia itu bisa dengan cepat bisa dieksekusi, karena memang salah satu pertimbangannya agar angka yang besar ini bisa dieksekusi dan baik, karena KUA ini mendesak harus segera kita renovasi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua tentang sertifikasi ini, sebenarnya tidak ada sertifikasi, ya. Saya berulang-ulang menyampaikan di beberapa media, di beberapa kesempatan bahwa tidak ada sertifikasi penceramah, apalagi sertifikasi ulama. Jadi ini hanya kegiatan peningkatan kapasitas biasa yang kemudian setelah itu mereka mendapatkan sertifikat. Itu saja sesungguhnya. Jadi program biasa yang banyak atau ada beberapa pihak yang tidak setuju karena mungkin belum paham saja. Jadi kita tetap jalan, kita tetap melaksanakan karena menurut kami bahwa kapasitas penceramah ini harus kita tingkatkan dan harus kita perluas agar mereka bisa memahami, bukan hanya memahami agamanya, tapi juga bisa memahami bangsanya, ideologi bangsa, ya, dan seterusnya begitu. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Yang membedakan dengan program sebelumnya apa sih, Pak? Kementerian Agama belum pernah melaksanakan ini. Jadi sebelumnya dilaksanakan oleh MUI standarisasi ulama namanya, ya, standarisasi penceramah. Jadi sebenarnya nanti bisa berjalan bersama-sama. Kementerian Agama melaksanakan, MUI juga. Nanti MUI juga kan dibantu oleh Kementerian Agama. Artinya kita bersinergi. Kita bersinergi dengan Kementerian Agama, dengan MUI, dan narasumbernya juga dari MUI, dari Kementerian Agama begitu. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.